perjalanan pertama. Allah mengatakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin wa wajada indaha qauman qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna fa amma qala amma man zalam fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra. Perhatikan ini perjalanan pertama Raja Dzulqarnain. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ketika dia sampai ke mana? Ainin. Ain itu maksudnya lautan. Hamiyatin maksudnya yang bentuknya seperti lumpur hitam. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenam matahari di situ. Terbenam matahari di mana? Di barat. Pertama kali perjalanan Dzulqarnain ke mana? Ke arah barat. Dia berjalan ke arah barat. Dan di sini Allah mengatakan ainin hamiyah. Maksudnya lautan yang menghitam seperti lumpur hitam. Karena begini ikhwan, matahari itu awalnya putih, kemudian semakin mengarah ke barat menjadi kuning, kemudian semakin tenggelam menjadi merah, kemudian ketika tenggelam menjadi hitam karena muncul malam. Itulah disebut ainin hamiyah. Dan disitulah ujung daripada barat karena sudah tidak ada jalan lain. Sudah ujungnya, selebihnya nggak ada tanah lagi, lautan semuanya. Lah Dzulqarnain sampai di ujung barat. Disitulah Dzulqarnain. Ikhwan, ini Dzulqarnain itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki. Dan ini percontohan penguasa, percontohan presiden, percontohan seorang raja. Walaupun Dzulqarnain itu sudah kaya raya, kaya harta, kaya jabatan, kaya pasukan, buat apa lagi? Sudahlah, duduk-duduk saja, kan begitu ya. Sekarang saja seperti itu, baru menjabat maaf, baru sekelas wali kota atau bupati saja gitu kan. Kadang-kadang kalau safar kemana-mana tidur saja. Udah sampai, sudah. Dia nggak tahu jalannya bolong, ada polisi tidurnya, jalannya rusak tuh nggak tahu dia. Harusnya jangan tidur, lihat, wah ini jalan perlu diperbaiki, ini jalan nggak bagus nih. Kemudian melewati desa-desa, ini kayaknya ada ketertinggalan, harus dimajukan nih. Harusnya seperti itu ya. Lah Dzulqarnain ini, dia kalau masuk ke sebuah desa dan desa itu ada ketertinggalan, dimajukan. Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh kedokteran? Kami letakkan di para dokter, ajarkan mereka kesehatan. Kalian perlu untuk pembangunan, nih saya letakkan arsitek, ajari mereka bagaimana cara membangun rumah dan gedung. Jadi sifatnya seperti itu. Dzulqarnain ini hanya memperbaiki. Kalau sudah baik tempat tersebut, daerah tersebut, diletakkan orang-orangnya, kemudian dia jalan lagi sampai akhirnya sampai di ujung barat, ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama, kaum yang zalim, dan tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, pencuri, pembunuh. Lah Dzulqarnain ini mendapatkan kaum di arah barat seperti itu ya. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya Dzal Qarnaini, wahai Dzal Qarnain, wahai Raja Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah engkau, apakah engkau mau menghukum orang-orang jahat ini, orang-orang zalim ini, orang-orang yang tidak beriman ini, ataukah engkau ingin berbuat baik kepada mereka? Terserah. Maka Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam, adapun orang yang zalim,
Adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, fasaufa nu'adzibuhu, kami akan azab dia, kami akan hukum dia, thumma yuraddu ila rabbih, setelah itu kami serahkan kepada Rabbnya, fayu'adzibuhu adzaban nukra, kelak Rabbnya akan mengadab boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan azabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun yang nurut dengan perintahku, akhirnya beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik, dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami mudahkan segalanya. Jadi kalau memang dia mengikuti dakwah Dzulqarnain, mau mentauhidkan Allah, mau melakukan amal saleh, mau melakukan amal kebaikan, dan mengikuti arahan-arahan Dzulqarnain, maka Dzulqarnain akan membangun qaryah tersebut, daerah tersebut akan dibangun, akan difasilitasi, akan dibangun dan ditebarkan pendidikan, dakwah, pembangunan dan yang lainnya. Itulah Dzulqarnain. Dia tidak diam, dia jalan-jalan ke sana kemari, dan itu salah satu sifat seorang penguasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang raja jalan ke sana kemari. Inilah yang pertama perjalanan siapa? Dzulqarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan, summa atba'as sababa. Baru kemudian Dzulqarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan, hatta idza balagha matli asy-syamsi, sampai ketika Dzulqarnain sampai di arah terbitnya matahari,